Assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan selalu sehat. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-23 Ramadan 1442 Hijriah, yang artinya tinggal 7 hari lagi kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dan semoga puasa kita 7 hari ke depan ini bisa lancar dan tentunya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Nah, hari ini akan membacakan berita yang mungkin berita yang ya cukup sedih lah, khususnya bagi teman-teman yang perantau yang tahun ini tidak bisa mudik ke kampung halamannya karena pemerintah itu mengeluarkan aturan larangan mudik Lebaran 2021. Nah, langsung aja membacakan beritanya. Dilansir dari www.kompas.com. Judulnya, berlaku 6 Mei, ini aturan larangan mudik Lebaran 2021. Kompas.com. Pemerintah telah menetapkan larangan untuk melakukan mudik Lebaran 2021. Aturan ini tertuang dalam surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021. Sebelumnya, pemerintah menerbitkan adendum yang mengatur mengenai penambahan aturan perjalanan sebelum dan sesudah Lebaran. Hal ini untuk mencegah penularan virus corona yang menyebar akibat mobilitas masyarakat yang meningkat saat Lebaran. Larangan ini diberlakukan untuk moda transportasi darat, laut, dan udara. Hanya ada beberapa perjalanan yang diizinkan oleh pemerintah dengan syarat yang ketat. Nah, jadi itu tadi pemerintah melarang mudik itu mulai dari 6-17 Mei 2021. Itu semua moda transportasi darat, laut, udara itu semuanya diberhentikan untuk beroperasional, kecuali beberapa perjalanan yang diizinkan oleh pemerintah dengan syarat yang ketat. Nah, adapun aturan perjalanan selama Lebaran yang berlaku 6-17 Mei 2021 itu transportasi darat itu yang dilarang. Tentu saja transportasi darat yang dilarang yaitu kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang. Larangan juga diberlakukan bagi kendaraan bermotor perseorangan atau pribadi dengan jenis mobil penumpang, mobil, bus, dan sepeda motor. Sementara ada pengecualian bagi orang-orang yang memiliki kepentingan mendesak saat Lebaran, meliputi orang yang bekerja atau melakukan perjalanan dinas seperti ASN dan sejenisnya, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil dengan 1 orang pendamping, orang dengan kepentingan melahirkan maksimal 2 orang pendamping, pelayanan kesehatan darurat. Adapun pengecualian kendaraan yang boleh beroperasi dan melakukan perjalanan yaitu kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, kendaraan dinas operasional berplat dinas TNI atau Polri, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, pemadam kebakaran, ambulans, mobil jenazah dan tidak membawa penumpang, mobil jenazah, mobil barang dan tidak membawa penumpang, kendaraan untuk kesehatan darurat, ibu hamil dan keluarga intinya akan mendampingi. Kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja imigran Indonesia, WNI, pelajar atau mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat yang tidak mematuhi aturan atau persyaratan ini maka akan dikenakan sanksi putar balik atau sesuai ketentuan peraturan perundangan. Khusus bagi kendaraan travel atau angkutan barang yang digunakan untuk mengangkut penumpang, akan ditindak tegas oleh kepolisian, seperti penyelangan dan tindakan lain sesuai perundangan yang berlaku. Nah, ini untuk transportasi laut ya. Mungkin tidak perlu saya bacakan karena cukup panjang dulu ini. Sama transportasi darat juga mungkin nanti linknya akan saya cantumkan aja di deskripsi. Jadi teman-teman bisa membaca syarat-syarat apa saja yang diberlakukan pada saat larangan mudik 2021 ini. Nah, itu tadi kan secara nasional. Sekarang coba kita untuk Banjarmasin coba kita dengarkan atau kita bacakan pendapat khususnya bagi para supir angkutan yang tentunya dengan pelarangan mudik ini mereka tidak bisa mencari nafkah kan, karena ya sebenarnya puncak mobilitas tinggi itu kan pada saat mudik nih, dan itu biasanya ladang yang sangat subur bagi para supir angkot. Tapi kan dengan adanya larangan ini tentu akan berpengaruh kepada pendapatan mereka. Coba membacakan berita lah. Dilansir dari halobanua.com, judulnya larangan mudik mulai 6 Mei, sopir titik 2, bagaimana lagi kami mencari nafkah, tanda tanya. Nah, ini dari judul aja sudah
cukup ini ya, sedih ya. Halobanua.com Banjarmasin. Larangan mudik lebaran yang dikeluarkan oleh pemerintah menuai kontra para supir taksi antar kota atau kabupaten. Meski begitu, para supir pun pasrah menerima peraturan larangan mudik yang akan dilaksanakan pada 6 Mei 2021 mendatang atau besok ya. Halik, salah satu supir taksi kol jurusan Hulu Sungai, mengaku pasrah mendengar kabar adanya peraturan tersebut. Ia mengaku tidak ingin berurusan dengan petugas jika mengantar penumpang pada tanggal tersebut. Katanya mulai tanggal 6 tidak bisa lagi. Ya mau gimana lagi? Tidak berani berlabuh atau mengantar penumpang daripada bermasalah dengan aparat yang berjaga di perbatasan kota, keluhnya. Ia mengaku peraturan tersebut bakal membuat dirinya beserta teman seprofesinya bakal sulit mencari nafkah di masa pandemi. Karena sebelum adanya larangan mudik saja menurutnya pendapatan sudah sangat menurun. Tadi aja mulai Amunte sampai ke Banjarmasin cuma 3 orang penumpang saja. Malah terkadang di hari-hari sebelumnya kosong. Jadi larangan mudik ini malah bikin kami sulit mencari nafkah, ungkap pria 63 tahun tersebut. Senada dengannya, Asbani, salah seorang supir jurusan ke Kota Barabai, juga mengaku keberatan dengan adanya aturan tersebut. Karena menurutnya hanya dengan membawa penumpang, untuk mudik itulah menjadi mata pencahariannya. Kabarnya ada penutupan di setiap pintu masuk kabupaten kota. Kalau memang benar, kami tentu keberatan, soalnya mau cari nafkah gimana lagi. Ini satu-satunya usaha kami, keluhnya juga. Meski begitu, Asbani mengatakan bahwa kabar penutupan itu masih simpang siur. Ia mengaku sampai saat ini belum menerima edaran atau aturan larangan mudik maupun penutupan pintu masuk kota atau kabupaten secara jelas dan detail. Ia pun bersama rekan seprofesinya berencana bakal menanyakan nasibnya kepada pengurus organisasi Angkutan Darat atau Organda Kalimantan Selatan. Rencananya memang ada pembicaraan dengan Organda supaya kita bisa jalan, karena kami juga perlu kejelasan soal larangan ini, ujar Asbani. Pihaknya juga berharap agar bisa dipertemukan dengan pemerintah untuk bisa menyampaikan aspirasi dan dari nasib yang mereka alami di masa pandemi saat ini. Nah, ini beritanya ini di upload 2 Mei 2021 ya. Jadi mungkin hari ini 5 Mei mungkin sudah ada komunikasi kan ya antara pemerintah dengan supir, tentunya karena tidak mungkin juga pemerintah tiba-tiba saja akan melakukan larangan tanpa adanya sosialisasi. Itu tadi pendapat dari para supir angkutan mengenai pelarangan ini. Terus kita coba baca respon dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan dalam hal ini PJ Gubernur kita ya, PJ Gubernur Kalsel Pak Safrizal. Coba bacakan beritanya. Dilansir dari banjarmasintribunnews.com di upload 3 Mei Senin. Judulnya Dampak Larangan Mudik, PJ Gubernur Kalsel Safrizal minta sopir angkutan umum bertahan. Banjarmasinpost.co.id, Banjarmasin menanggapi jeritan sopir angkutan umum lantaran peniadaan mudik dari 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA meminta agar bisa bertahan selama 2 minggu nanti. Bertahanlah 2 minggu saja daripada menyesal berbulan-bulan. Ini kerja bersama untuk menekan kasus positif COVID-19, ujar Safrizal di Maligira Pancasila, Banjarmasin, Senin 3 Mei 2021. Peniadaan angkutan umum penumpang menurutnya adalah kerja bersama untuk keluar dari kesulitan bersama, yakni pandemi. Jika tidak dilakukan peniadaan angkutan umum penumpang, ia mengaku khawatir akan menimbulkan dampak yang lebih berbahaya dibandingkan soal nafkah. Kita harus mendukung kebijakan Presiden dengan peniadaan mudik dan tidak beroperasinya angkutan. Saya juga sudah minta agar bantuan sosial bisa dipercepat disalurkan, jelasnya. Kebijakan tidak beroperasinya angkutan umum penumpang ini, jelas Safrizal, adalah kebijakan nasional. Sehingga yang terdampak tak hanya supir angkutan umum penumpang di Kalsel, namun juga se-Indonesia. Kami tidak ingin Kalsel sampai terjadi seperti di India, tambahnya. Maksudnya, kayak gelombang pandemi di India beberapa hari kemarin kan. Sebelumnya muncul surat terbuka supir angkutan umum di media sosial yang merasa dikorbankan lantaran kebijakan tak beroperasinya angkutan umum penumpang. Curahan hati supir yang tidak bernama tersebut juga menyatakan larangan beroperasinya angkutan umum penumpang telah membunuh mata pencaharian Shopee. Oke, itu aja untuk berita hari ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.